siang Bu. Terima kasih atas kesediaan untuk saya wawancarai pada siang hari ini terkait pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi pada kesempatan ini saya minta waktunya Ibu untuk saya wawancara berkaitan dengan pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah di SDK Koganan ini. Wawancara saya itu terkait dengan bagaimana Ibu mengelola permasalahan ataupun terjadi kasus tertentu di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, jadi saya sampaikan bahwa dilema etika itu adalah ketika satu kasus di mana ada pihak A dan pihak B mempunyai kedudukan yang sama-sama benar, dan kita harus mengambil keputusan di mana kita diharuskan untuk memprioritaskan satu. Contoh, jadi agar mempermudah wawancara kita pada hari ini, contoh kasusnya mungkin saya ambil seperti pembayaran iuran komite yang tertunggak. Itu kan nanti kita harus memilih apakah ketika mau ujian tetap membiarkan anak mengikuti ujian ketika belum membayar uang komite, atau kita tunggak dulu karena mengingat guru-guru komitenya banyak sehingga kita harus mengumpulkan uang komite agar hak-hak guru ini terbayarkan. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, hal-hal yang seperti saya utarakan tadi, contoh kasus seperti tadi sudah pernah ada di sekolah ini, Bu. Terus ketika hal itu terjadi, apa yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu tempuh agar bisa menyelesaikan kasus? Misalnya mungkin apa yang Ibu lakukan bersama teman guru atau seperti apa? Mungkin orang tua juga ada. Jadi kalau misalnya kasus yang seperti tadi, Iya. contoh ya, jadi misalnya anak-anak belum bayar iuran, nah, di sini biasanya kebijakan yang saya tempuh itu biar anak-anak ikut ujian dulu. Nah, anak-anak ikut ujian dulu, habis itu baru mereka bisa lunaskan iurannya. Nah, Oh ya begitu, jadi anak tetap dibiarkan ikut ujian, menjalankan haknya mereka, sementara itu setelah ujian baru pihak sekolah untuk pengalaman di sini jarang sekali. Oh, ya. Jadi kan diingatkan oleh wali kelasnya masing-masing untuk iuran komite. Nah, jadi ditagih oleh wali kelasnya masing-masing lalu di-store ke bendahara komite. Lalu jika itu terjadi, pernah Ibu merasa katakanlah ada kasus lain yang tapi keadaannya sama, terus kita mau mengambil keputusan tiba-tiba ada tantangan. Kalau memang ada seperti itu, tantangannya itu yang seperti apa? Misalnya katakan kita ambil contoh tadi, misalnya ada anak yang belum membayar, kemungkinan kan ada penyebabnya, lalu kita mau tuntaskan penyebabnya, itu tantangannya ada tidak? Jadi misalnya kita lihat kehidupan di kehidupan ekonominya. Kalau memang kehidupan ekonomi tidak menunjang, berarti kita ambil kebijakan dari ikut ujian. Jadi tantangannya itu berupa latar belakang kehidupan anak. Lalu ketika misalnya ketemu masalah, apakah Ibu langsung selesaikan di tempat atau Ibu ambil waktu untuk merenung atau berdiskusi dengan teman lain atau guru lain, atau Ibu memang langsung selesaikan di tempat? Kalau ada temuan masalah itu saya bicarakan bersama-sama dengan teman guru, atau kalau memang masalahnya ini panggil orang tuanya. Pasti ada jadwal khusus, tidak langsung eksekusi. Terus pertanyaan berikutnya ini, dalam pengambilan keputusan tentang masalah apa saja di dalam sekolah ini, ada tidak orang yang di sekolah
itu sangat berperan dan membantu ibu untuk mengambil keputusan. Ada ya. Itu orangnya itu mungkin lebih dijelaskan lagi, mungkin teman guru atau kaur apa gitu. Teman guru, lalu kaur wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Ini pertanyaan terakhir, selama pengalaman ibu menjadi kepala sekolah, lalu terjadi kasus dan berhasil menyelesaikan kasus, pastikan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita refleksi. Kira-kira sesuai dengan pengalaman ibu, apa yang kita sesuai refleksi, hasil refleksi, kira-kira apa yang bisa kita jadikan pelajaran ketika masalah terjadi, itu kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran agar kasus kemudian hari berlanjut atau ada kasus baru pun itu kita sudah bisa mengatasi karena sudah ada pengalaman. Jadi kira-kira pengalamannya seperti apa? Atau yang bisa, pelajaran apa yang kita ambil? Mungkin dari segi kerjasama kah atau apa? Jadi kalau untuk pengalaman saya itu untuk dalam penyelesaian kasus itu yang butuh kesabaran, kerjasama dengan pihak lain, dan tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Kalau ada teman lain yang lebih senior, dan bisa minta pengalamannya. Jadi intinya adalah berkolaborasi, koordinasi dengan warga sekolah, terus pihak-pihak lain, terus juga meminta nasihat dari yang senior, gitu ya. Ya, baik Ibu, jadi itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya wawancara pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa koordinasi lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Jadi terima kasih atas kesempatan, ruang dan waktu yang telah tersedia untuk saya wawancara dalam hal pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Dan wawancara ini berkaitan dengan pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah di SMP 1 Atatika Tukang ini dalam pengambilan keputusan dalam sebuah permasalahan, terkhusus tentang bagaimana Bapak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Sehingga proses wawancara ini akan saya lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa Bapak jawab atau sharingkan ke saya. Oke, siap. Jadi untuk mengawali wawancara ini, pertanyaan yang pertama, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP 1 Atatika Tukang ini, apakah Bapak pernah menemukan atau menangani sebuah kasus yang merujuk kepada sebuah permasalahan dilema etika, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini saya anggap bagus pertanyaan untuk saya yang memang pada dasarnya sebagai kepala sekolah baru, dan untuk kasus dilema etika ini saya anggap banyak yang saya jumpai selama ini. Oke, terus mungkin dalam temuan-temuan Bapak tentang kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini, ketika Bapak menemui kasus tersebut, kira-kira langkah yang paling pertama atau jalan atau solusi yang paling pertama Bapak tempuh itu seperti apa? Baik, dari kasus ini, sesuai dengan pengalaman saya pernah melakukan atau mendapatkan kasus seperti ini, dan hal yang pertama saya lakukan adalah saya berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak di sekolah seperti kaur kesiswaan dan juga dengan ibu wakil dan teman-teman guru yang lain untuk mengetahui akar masalah daripada kasus ini, sehingga dari kesepakatan kami bersama dengan teman-teman guru untuk bisa menghasilkan suatu kesepakatan untuk kami bisa jadikan proses kami ke depannya untuk menghandle kasus ini. Oke, baik. Jadi intinya Bapak melakukan penelusuran lewat teman-teman
di sekolah untuk mengetahui akar permasalahan dari kasus yang sedang Bapak hadapi. Oke Pak, setelah menelusuri akar permasalahan itu dan konsultasi-konsultasi yang Bapak lakukan kepada warga sekolah, kira-kira setelah menemui akar permasalahannya, langkah berikutnya yang Pak lakukan itu seperti apa? Seperti pada contoh kasus yang saya ambil yang kemarin yang sempat terjadi di lembaga ini, ya bisa. Itu adalah kasus terhadap siswa, antara siswa dengan siswa, mereka melakukan suatu hal yang melanggar aturan sekolah, sehingga dalam hal ini saya juga punya atasan, sehingga saya menyampaikan atau berkonsultasi dengan atasan untuk penyelesaian masalah ini seperti apa, sehingga apa yang saya lakukan, apa yang kami lembaga ambil itu adalah hasil konsultasi dengan atasan saya, sehingga kedepannya yang bertanggung jawab atas masalah ini bukan hanya saya sendiri, tetapi secara lembaga dan juga atasan saya sudah mengetahui. Baik, jadi dalam hal ini selain berkoordinasi dengan teman sejawat, Bapak juga melakukan koordinasi lagi ke pihak yang lebih atas dalam hal ini kaitannya koordinasi Pak ya. Ya, jadi untuk sama-sama berembuk untuk mengambil solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah. Oke baik Pak. Jadi berikutnya dalam proses koordinasi, konsultasi dalam pengambilan keputusan ini, kira-kira ada tidak tantangan-tantangan yang menurut Bapak menjadi kesan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan ini? Kalau ada, mungkin tantangannya bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi untuk tantangannya memang banyak, bahwa kasus ini terkait dengan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran aturan, maka tantangannya adalah pelaksanaan aturan untuk kedepannya. Bahwa hal ini hanya bisa kami konsumsi secara internal di sekolah, sehingga ini perlu kami perhatikan untuk masyarakat secara keseluruhan, bahwa kasus atau masalah ini hanya kami di lembaga dengan atasan dengan pihak korban itu yang hanya mengkonsumsi informasi itu, sehingga tantangan yang pertama bahwa kedepannya kami juga terbentur dengan aturan yang ada, bahwa aturan ketika melanggar aturan, bahwa siswa yang melanggar aturan itu kami harus keluarkan, tetapi dalam terbenturnya aturan itu kami juga harus memberikan kebaikan di dalam. Artinya sekolah ini juga tempat kita mendidik dan mengajar siswa, maka hal-hal baik juga kita juga terus berikan, sehingga proses atau masalah ini kita tidak hanya mengandalkan untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan, tetapi juga ada kebaikan yang kita berikan di dalam. Tantangannya adalah pelaksanaan aturan ke depannya, itu kita harus konsisten lagi untuk bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan yang ada. Oh ya baik, jadi istilahnya bahwa tantangan yang paling menjadi hambatan dalam proses ini adalah bagaimana berpikir jangka panjang untuk penegakan aturan di masa-masa yang akan datang. Terus dalam proses pengambilan keputusan ini ada 3 orang yang memang berjasa sekali atau membantu Bapak dalam proses atau mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil. Mungkin dalam pengambilan keputusan ada alternatif yang banyak, namun orang ini bisa menjadi salah satu kontributor utama dalam menguatkan hati Bapak dalam pengambilan keputusan. Baik, artinya bahwa untuk berjasanya orang dalam membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini, terus terang bahwa ketika saya mendapatkan permasalahan di sekolah, saya tentunya menceritakan hal ini kepada orang tua saya, itu yang pertama. Sehingga hal pertama, masukan pertama yang saya dapatkan itu adalah orang tua saya. Mereka menguatkan saya, artinya bahwa ini orang tua, sehingga mereka memberikan masukan ataupun solusi terhadap anak yang sementara ada bermasalah itu, adalah mereka memberikan hal-hal yang baik
yang mereka dapatkan dari mungkin pengalamannya dan dengan hati. Kemudian yang kedua, yang membantu saya dalam permasalahan ini adalah teman-teman guru saya yang selalu memberikan kontribusi baik. Ketika hal apa yang mungkin menjadi problem saya selalu memberikan ruang kepada mereka untuk kami sama-sama kolaborasi dalam hal kesepakatan dan mencari solusi. Kemudian bahwa dalam suatu lembaga kita juga punya aturan, kita juga punya atasan, sehingga saya juga tidak lupa bahwa untuk penyelesaian masalah saya tidak lupa untuk mengkomunikasikan kepada atasan saya untuk bisa mengetahui dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini. Oke, yang terakhir pertanyaan saya sebelum saya menutup kegiatan wawancara kita, dari temuan masalah-masalah selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, lalu langkah-langkah yang Bapak ambil untuk menjalankan keputusan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dari semua pengalaman itu kira-kira ada hal apa yang Bapak refleksikan yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya sebagai calon guru penggerak, dan mungkin juga pembelajaran dari Bapak secara pribadi untuk menguatkan kapasitas Bapak sebagai kepala sekolah ke depan. Kira-kira hal apa baik apa? Yang paling pertama itu kita melayani dengan hati. Dalam pekerjaan atau dalam jabatan apapun kita melaksanakan itu harus sesuai dengan hati nurani kita, sehingga bahwa apa yang kita hasilkan itu jangan hasil dari emosionalnya orang, tetapi bahwa yang kita berikan suatu hal kebaikan dan kontribusi kita terhadap kelangsungan pendidikan yang ada di sekolah. Karena ini adalah sekolah, maka hal yang pertama saya berikan bahwa kita melayani dengan hati nurani. Karena ini kita mendidik dan mengajar siswa. Sehingga paling pertama itu kita melayani dengan hati. Mungkin itu saja ya. Jadi pelajaran inti yang Bapak ambil selama berproses sebagai kepala sekolah dan mengalami semua tantangan itu adalah solusinya atau hikmahnya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah melayani dengan hati. Oke, baik Pak, jadi itu pertanyaan terakhir sekaligus menutup kegiatan wawancara kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk saya wawancara.